Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan materi 12 mengenai siklus penggajian. Izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya Hanif Putranto. Selamat pagi, perkenalkan saya Ita Puspita. Perkenalkan, nama saya Nurul Septianingsih. Sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam mengenai siklus penggajian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu siklus penggajian. Siklus penggajian merupakan aktivitas periodik perusahaan dan pemrosesan data yang terkait dengan manajemen personalia. Setiap perusahaan ini sudah merancang sistem pembayaran penggajian ini dengan sebaik mungkin dan sedemikian rupa sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan serta tidak mengganggu kehidupan kerja karyawannya. Aktivitas siklus penggajian. Yang pertama ada perbarui file penggajian, yang kedua ada penyesuaian harga dan pajak, yang ketiga validasi waktu dan data kehadiran, yang keempat menyusun daftar gaji, yang kelima pembayaran gaji, yang keenam perhitungan remunerasi dan pajak, yang ketujuh ada pajak penghasilan dan biaya lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aktivitas penggajian. Pada aktivitas penggajian, kita melakukan 3 hal. Yang pertama, perbarui file penggajian. Yang kedua, penyesuaian harga dan pajak. Dan yang ketiga, validasi waktu dan data kehadiran. Pada kegiatan perbarui file penggajian, kegiatan utama yang dilakukan di Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam siklus penggajian, di mana penggajian diperbarui untuk mencerminkan berbagai jenis perubahan penggajian adalah yang pertama perekrut, yang kedua pemberhentian staf, yang ketiga perubahan kompensasi karyawan, dan yang keempat menyesuaikan gaji staf. Pada penyesuaian harga dan pajak, perubahan nilai tukar mata uang dan pengurangan pajak lainnya harus ditentukan. Perubahan pada penyesuaian staf akan dilakukan oleh Departemen Penggajian yang mengacu pada perubahan tarif pajak yang berlaku. Dan pada validasi waktu dan data kehadiran, informasi datang dalam bentuk yang berbeda, tergantung pada bagaimana karyawan tertentu dibayar. Untuk bekerja per jam, perusahaan menggunakan timesheets. Kartu ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah jam kerja karyawan selama periode pembayaran. Menyusun daftar gaji. Data jam kerja karyawan selama satu periode akan dikumpulkan di setiap bagian dan kemudian diizinkan oleh manajer unit untuk diserahkan ke bagian penggajian untuk dilakukan registrasi buku penggajian karyawan. Pembayaran gaji. Gaji karyawan yang dibayar dengan memindahkan dana dari pembukuan perusahaan ke rekening bank karyawan. Ini adalah teknik yang baik untuk mengurangi pemotongan upah yang tidak sah. Kemudian aktivitas penggajian keenam adalah pemotongan remunerasi dan pajak. Perusahaan menerima hasil potongan pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta hasil pemotongan tersebut diperhitungkan, disetor kemudian dilaporkan oleh perusahaan ke KPP melalui bank atau kantor pos sesuai dengan nama karyawan yang bersangkutan, sehingga mempermudah karyawan dalam memenuhi kewajibannya kepada negara, serta potongan-potongan lainnya yang berupa tunjangan juga dipotong perusahaan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang terakhir adalah pajak penghasilan dan biaya lainnya. Pada aktivitas ini perusahaan perlu melacak setiap pengeluaran yang terjadi pada transaksi keuangannya. Maka perusahaan menggunakan transfer bank untuk membayarkan utang pajak mereka sehingga meminimalisir kesalahan serta transaksi fiktif pada setiap pengeluarannya.
Catatan akuntansi yang digunakan dalam penggajian yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua, ada kartu harga pokok produk. Catatan ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, ada kartu biaya. Catatan ini digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja dan produksi setiap departemen dalam perusahaan. Yang keempat, ada kartu penghasilan karyawan. Catatan ini digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongannya yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif. Dua cara sistem akuntansi penggajian. Cara pertama, cara manual. Seluruh perhitungan gaji yang dilakukan oleh sistem secara manual yang akan dibayarkan kepada karyawan-karyawan atau jasa-jasa yang mereka berikan selama satu periode. Contohnya, Microsoft Word dan Excel yang digunakan untuk membuat daftar gaji karyawan dan menghitung gaji karyawan. Yang kedua ada komputerisasi. Seluruh perhitungan gaji berupa aplikasi dan program yang akan dibayarkan kepada karyawan-karyawan atau jasa yang mereka berikan selama satu periode. Contohnya Microsoft Visual Basic dan Microsoft Access. Pengendalian siklus penggajian. 1. Orientasi transaksi. Dengan berganti nama, pekerja tidak aktif dapat menurunkan tingkat pencurian pendapatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 2. Pembagian tugas. Buat pembagian kerja dan prosedur kerja yang pasti yang harus diikuti oleh seseorang. 3. Pengamatan. Tindak tegas seorang supervisor dapat memastikan bahwa peraturan dipatuhi pada waktu yang tepat. Kemudian faktor pengendalian yang harus diperhatikan dalam penggajian adalah catatan atas laporan keuangan atau catatan akuntansi yang mudah dipahami dan sederhana, sehingga para pemangku kebijakan mampu membuat keputusan terkait dengan penggajian dengan mudah dan efektif. Dan yang kemudian adalah mengontrol akses. Setiap orang harus tertarik untuk melihat dokumen keuangan perusahaan tersebut, guna meningkatkan rasa kepercayaan karyawan terhadap kondisi keuangan perusahaan tersebut. Namun tetap harus diperhatikan setiap orang yang mengakses dokumen tersebut untuk meminimalisir manipulasi data dalam penggajian. Kemudian yang terakhir adalah auditor pihak ketiga. Pengawasan jam kerja, juri tulis penggajian, buku besar dan lembaga terkait lainnya itu harus dipisahkan setiap pembagian kerjanya, serta auditor pun harus melalui pihak ketiga atau pihak eksternal perusahaan, sehingga tidak menimbulkan adanya kecurangan terkait dengan kegiatan audit yang dilakukannya. Pertama ada otorisasi yang wajar dan akurat atas transaksi penggajian. Yang kedua, transaksi pembayaran yang terdaftar menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga, hanya transaksi pembayaran yang sah dan sah yang dimasukkan ke dalam register. Yang keempat, catatan transaksi yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hanif. Yang kelima, mematuhi peraturan pemerintah tentang peraturan petugas pajak secara akurat dan jujur. Yang keenam, perlindungan terhadap kehilangan aset, baik tunai maupun data penggajian. Yang ketujuh, meningkatkan faktor efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sistem kompensasi karyawan. Studi kasus kali ini yang akan kita bahas adalah PT Trasalindo Eka Persada. PT Trasalindo Eka Persada merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan, jasa, pengangkutan, dan pembangunan. Yang mana dalam perindustrian itu mengusahakan dan berusaha dalam pengelolaan limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun. Kemudian flowchart bagian personalia dimulai dari subbagian umum. Pada subbagian umum ini dimulai dari menyiapkan daftar absensi karyawan,
dan kartu absensi. Kemudian pada sub bagian rekrutmen, dimulai dari departemen atau section user, kemudian ada kebutuhan karyawan, lalu ada persetujuan yang dibagi lagi menjadi dua, yakni rekrutmen dan promosi atau mutasi. Pada rekrutmen ini terjadi kegiatan-kegiatan seperti penyebaran informasi, kemudian seleksi data pelamar, kemudian tes wawancara. Setelah tes wawancara dilakukan dan pelamar diterima oleh perusahaan, para pelamar tersebut akan mengalami masa percobaan, kemudian penetapan karyawan, pendidikan dan pelatihan, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja karyawan. Part bagian personalia dan bagian keuangan. Yang pertama ada sub perhitungan penggajian. Star, lalu kartu absensi, lalu perhitungan penggajian menggunakan Microsoft Excel, ada payslip, labor salary, salary period, habis itu proses sistem informasi akuntansi penggajian diotorisasi oleh bagian personalia atau HRD. Habis itu daftar gaji yang diotorisasi menjadi salary period per bulannya. Setelah itu finish. Bagian keuangan. Kepala bagian keuangan menuju salary period, habis itu mengecek salary period dan membuat cek. Setelah itu ada salary period dan cek. Setelah itu salary period masuk ke membuat bank voucher. Bank voucher memiliki tiga, pertama ada salary period menuju T, cek menuju bank voucher menuju T. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hani. Pada flowchart bagian direktur, yang pertama direktur, turun ke salary periode cek, lalu turun ke otoritas cek untuk mengecek salary periode, dan turun lagi ke salary periode cek.